Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Amatilah kedua gambar berikut. Gambar pertama, anak-anak yang sedang mengikuti perlombaan berlari. Sedangkan gambar kedua, anak-anak yang sedang bermain sepeda bersama. Dari kedua gambar tersebut, coba kalian perhatikan, kira-kira aktivitas manakah yang menyehatkan tubuh kita? Nah, dari kedua gambar tersebut, kira-kira tadi manakah yang menyehatkan tubuh kita? Ya, benar sekali. Berlari dan bersepeda merupakan kegiatan yang menyehatkan. Berlari dan bersepeda juga termasuk olahraga yang paling banyak digemari setiap orang. Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Orang-orang banyak beraktivitas menggunakan sepeda. Selain sebagai sarana transportasi dan olahraga, ternyata sepeda juga bisa menjadi hobi yang sangat menyenangkan dan menyehatkan tubuh kita. Berikut adalah manfaat dari berlari dan bersepeda, yaitu yang pertama, menjaga badan kita tetap sehat. Yang kedua, menjaga kesehatan jantung kita. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat, mempercepat kerja otak. Yang kelima, mengurangi resiko diabetes dan kolesterol. Yang keenam, memperkuat tulang kaki kita. Yang ketujuh, merangsang regenerasi sel-sel tulang seperti pinggul, punggung, dan kaki. Dan masih banyak lagi manfaat dari berlari dan bersepeda, karena itu adalah salah satu olahraga yang menyehatkan. Setelah tadi sudah Ibu jelaskan tentang manfaat dari berlari dan bersepeda, yaitu salah satunya adalah untuk tulang kita. Maka materi selanjutnya, yaitu IPA, akan Ibu jelaskan tentang rangka tubuh manusia, di mana rangka tubuh manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu rangka kepala, rangka penyusun badan, dan rangka anggota gerak. Akan Ibu jelaskan lebih detailnya. Berikut adalah gambar dari rangka kepala kita. Ada beberapa tulang yang terdapat di rangka kepala kita, yaitu kalian bisa sambil memegang area kepala kalian. Ada tulang dahi, ada tulang hidung, ada tulang rahang atas di bagian rahang atas, dan di dekat dagu itu ada tulang rahang bagian bawah. Selanjutnya yaitu tulang pipi. Kalian bisa pegang area pipi kalian, ada yang keras itu namanya tulang pipi kiri dan kanan kalian. Selanjutnya ada tulang baji, ada tulang pelipis agak ke belakang, dan di bagian belakang kepala bawah itu namanya tulang kepala belakang. Selanjutnya bagian atas itu namanya tulang ubun-ubun. Itu adalah beberapa tulang yang terdapat di rangka kepala. Yang kedua adalah rangka penyusun badan. Dimulai dari tulang leher. Bagian leher, di bagian depan ada namanya tulang dada. Di bagian bahu terdapat tulang, bisa kalian rasakan, yaitu ada tulang selangka. Ada lagi namanya tulang belikat. Tulang rusuk di bagian rusuk-rusuk kita. Ada tulang lengan atas. Ada tulang panggul. Ada tulang belakang. Bagian tulang belakang itu yaitu termasuk ada tulang leher, ada tulang punggung, tulang pinggang, tulang kerangkang, dan ada tulang ekor. Itu adalah bagian-bagian dari rangka penyusun badan. Selanjutnya yaitu bagian ketiga adalah rangka anggota gerak. Terdapat 2 bagian, yaitu rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak atas yaitu bagian tangan, sedangkan rangka anggota gerak bawah itu bagian kaki. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu anggota gerak atas. Yang pertama ada tulang lengan atas. Lihat di gambar. Yang kedua ada tulang pengumpil dan tulang hasta.
Pengumpil itu biasanya sejajar dengan jari jempol, sedangkan hasta itu sejajar dengan jari kelingking. Selanjutnya itu ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Itu adalah anggota gerak bagian atas. Selanjutnya itu yang digambar yaitu adalah anggota gerak bawah, dimulai dari ada tulang paha, tulang tempurung lutut, biasa juga kalian sebut dengkul, tulang betis bagian belakang, tulang kering bagian depan. Selanjutnya ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan yang terakhir adalah tulang jari-jari kaki. Itu adalah bagian-bagian dari rangka anggota gerak atas dan bawah. Setelah kalian mengamati gambar-gambar tersebut, ada fungsi dari rangka-rangka tersebut, yaitu yang pertama, fungsinya itu adalah sebagai pelindung, yaitu maksudnya adalah pelindung organ-organ tubuh paling dalam seperti ada jantung, ada ginjal, ada paru-paru, lambung, dan sebagainya. Yang kedua sebagai penopang tubuh. Yang ketiga sebagai alat gerak pasif. Yang keempat sebagai penghasil sel darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan beberapa limfosit. Yang kelima yaitu menyimpan mineral. Itu adalah secara umum yaitu fungsi-fungsi dari rangka. Materi selanjutnya yaitu SBDP tentang cover buku atau sampul buku. Cover buku itu adalah bagian terluar dari buku. Biasanya itu terdiri dari dua sisi, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Kalian sering melihat ya anak-anak, itu bagian depan buku, itu namanya juga sampul buku biasanya kita sebut. Nah, itu biasanya sampul buku itu biasa diartikan sebagai gambaran dari keseluruhan isi buku. Misal buku tematik 5 tentang organ hewan dan manusia. Berarti nanti di dalamnya pun pasti akan terdapat tentang organ hewan dan manusia. Contohnya lagi, misalnya kalian membaca buku komik, buku novel, biasanya isi dari dalam buku tersebut ada di sampul buku yang bisa kita lihat dari judulnya. Dalam membuat cover buku atau sampul buku pun harus ada standarnya, agar bisa dikatakan itu adalah sampul buku yang baik. Maka akan Ibu jelaskan apa saja sih standar yang memenuhi agar buku tersebut, sampul buku tersebut bisa menjadi sampul buku yang baik. Berikut adalah kriteria cover buku yang baik. Yang pertama yaitu terdapat judul cover dengan pilihan ukuran, jenis, dan warna huruf yang mencolok. Jadi kalau bisa membuat cover itu hurufnya atau jenisnya itu besar dan yang mencolok agar bisa dilihat dan menarik orang. Yang kedua yaitu terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu terdapat nama penulis atau pengarang buku. Contohnya buku tematik kita, nama penulis atau pengarangnya yaitu Tim Mass Media Buana Pustaka. Yang keempat yaitu terdapat nama penerbit. Biasanya di depan maupun belakang buku itu pasti ada nama penerbitnya. Contoh lagi buku kita yaitu penerbitnya yaitu Mass Media. Yang kelima yaitu terdapat sinopsis singkat di sisi belakang buku. Bisa lihat lagi contoh buku tematik kita juga ada di sana sinopsis singkatnya tentang buku yang ada di dalam buku ini. Selanjutnya yang keenam yaitu terdapat identitas buku. Ya, apa sih itu identitas buku? Ya, identitas buku maksudnya itu adalah ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku itu juga termasuk dalam identitas buku. Selanjutnya itu menyajikan gambar yang menarik, jadi yang mewakili keseluruhan isi buku. Kalian bisa lihat buku tematik kita itu sampulnya sangat menarik, lengkap, dan sesuai dengan kriteria cover yang baik, yaitu karangan dari Mass Media. Tematik kita itu adalah salah satu contoh cover buku yang baik karena dia kriterianya ada semua di yang telah Ibu jelaskan. Nah, ini adalah salah satu contoh cover buku yang baik yang sudah Ibu jelaskan kriterianya tadi. Bisa kalian lihat itu contohnya. Itu adalah penjelasan tentang cover buku atau sampul buku.
Berikut akan Ibu jelaskan materi selanjutnya, yaitu IPS. Persebaran suku di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam golongan negara yang memiliki tingkat biodiversitas tertinggi di dunia. Maksudnya adalah keanekaragaman hayati yang sudah kita pelajari. Banyak sekali. Indonesia juga mempunyai kekayaan alam yang melimpah, dan Indonesia juga dikenal dengan keberagaman penduduknya. Maka dari itu persebaran suku di Indonesia sangat banyak. Maka dari itu keberagaman yang di Indonesia itu sangat banyak. Yang pertama ada suku bangsa. Banyak sekali suku-suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Salah satunya itu ada suku Sunda yang terdapat di Pulau Jawa. Ada suku Asmat yang terdapat di Papua. Ada suku Komering yang terdapat di daerah Palembang. Keberagaman selanjutnya itu ras. Ada ras Malayan Mongoloid, ada ras Melanesoid, dan ada ras Asiatik Mongoloid. Keberagaman yang selanjutnya yaitu agama. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Keberagaman selanjutnya yaitu budaya. Banyak sekali budaya-budaya yang terdapat di Indonesia, yaitu dari upacara adatnya. Biasanya ada, salah satunya adalah upacara ngaben, pembakaran mayat yang terdapat di daerah Bali. Ada kesenian daerah, banyak sekali kesenian daerah yang telah kita pelajari. Salah satunya itu adalah wayang, ludruk, dan lain-lain. Ada rumah adat, contohnya yaitu Palembang, rumah adat Limas. Ada lagi pakaian adat, ada lagu daerah, banyak lagu daerah. Kalau di Palembang yaitu Cuma Ilang, Dek Sangke. Kalau misalnya dari Jakarta yaitu Kicir-Kicir, dan lain-lain. Ada lagi tarian tradisional, banyak juga. Kalau dari Palembang ada tari Tanggai, ada tari pendet dari Bali. Ada senjata tradisional, ada makanan tradisional, contohnya ada gudeg dari Yogyakarta, ada batagor itu dari Bandung, ada lagi kalau dari Palembang ada pempek, dan lain-lain. Selanjutnya itu bahasa daerah. Banyak sekali berbagai macam keberagaman bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ini adalah penjelasan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman yang terjadi di Indonesia tersebut, itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena keadaan geografis kita. Maka dari itu banyaknya terjadi keberagaman di Indonesia. Yang kedua yaitu pengaruh dari kebudayaan asing. Yang ketiga, kondisi iklim dan alam kita yang berbeda. Yang keempat yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sesuai dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka dari itu, keberagaman dapat menjadi sesuatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Keberagaman bangsa Indonesia juga terbentuk karena banyaknya dari jumlah suku bangsa kita yang di Indonesia yang banyak dan tersebar dari berbagai pulau dan daerah. Jadi, tetaplah saling menghargai dan menghormati antar sesama. Demikian penjelasan dari Ibu tentang materi kita hari ini. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa kalian tanyakan ke guru kalian masing-masing. Semoga kalian tetap sehat selalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.